Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Ya, hari ini gue mau share ke kalian lagi teman-teman tentang satu hal yang sering menjadi pertanyaan dan juga sering menjadi perdebatan juga teman-teman ya, yaitu adalah tentang modal, oke? Yang jadi pertanyaan itu adalah bisa nggak sih kita trading itu dengan modal yang kecil kayak gitu ya? Terus yang menjadi perdebatan itu adalah kalau misalnya kalian mau dapat untung yang gede, ya modal kalian juga harus gede. Kalau misalnya kalian trading modal kecil, ya biasanya untungnya kecil. Itu yang sering jadi perdebatan. Nah, hari ini gue akan menjawab ya tentang hal tersebut ya, terkait tentang yang namanya si modal. Pertama teman-teman, kalau misalnya kalian mau tahu shortcutnya aja, pertanyaan yang seperti ini bunyinya ya, bisa nggak sih kita trading atau sukses dengan modal yang sangat kecil? Jawabannya itu adalah singkatnya bisa ya. Ya, jadi itu kalian sudah tahu jawabannya bisa. So, udah ya, videonya sampai sini aja. Enggak lah ya. Oke, jadi pertama ngomongin modal. Ya, di sini gue mau sharing sesuatu. Bisa nggak sih trading dengan modal kecil? Gue kasih urutannya dulu ya teman-teman ya. Kalian tuh bisa step by stepnya gimana untuk kalian mau trading ya. Di sini gue khususin untuk instrumen forex teman-teman tentunya ya. Sebenarnya bisa diaplikasikan ke instrumen lain seperti saham dan juga kripto ya. Tapi di sini gue ngomong spesifik tentang forex ya. Dan untuk mulai forex ya biasanya ya itu kalian disuruh untuk coba akun demo ya, biasanya seperti ini ya. Kalian mulai dulu di akun demo, terus kemudian baru kalian masuk ke akun real ya. Jadi di dalam dunia forex itu ada dua nih teman-teman ya, akun demo sama akun real gitu loh ya. Jadi akun demo ini apa sih? Ini akun demo ini adalah sebuah akun yang uangnya itu ya itu bohongan ya teman-teman ya, bukan uang beneran yang kalian deposit seperti itu. Jadi ya kalau misalnya kalian lihat di TikTok atau di mana ada yang share profit gede-gede, ya pastikan itu bukan akun demo ya teman-teman ya, seperti itu. Jangan sampai kalian kena tipu ya teman-teman ya, seperti itu. Ya, jadi itu yang pertama. Terus fungsinya apa sih sebenarnya akun demo ini ya? Sebenarnya fungsinya itu untuk perkenalan aja sih menurut gua teman-teman ya. Jadi kalian bisa menggunakan akun demo ini sebagai intro lah ya, atau awal kalau misalnya kalian bener-bener belum pernah ngerti atau belum pernah dengar apa itu namanya forex, terus kalian diperkenalkan dengan MetaTrader dan segala macam, kalian pusing. Nah, kalian pakai akun demo ini untuk mengenal ya tentang instrumen ya, atau tentang software, tentang platform seperti itu ya. Jadi kalian bisa coba ya cara nge-buy gimana, cara nge-sell gimana, stop loss gimana, bla 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 segala macam. Dan mungkin kalian bisa ngetes sedikit ya, kalian punya sistem dan segala macam, itu bisa di akun demo. Tapi saran gua ya, ini saran pribadi gua teman-teman, terserah kalau misalnya kalian, menurut kalian enggak lah kayaknya kayak gitu. Kalian jangan stay di akun demo ini kelamaan ya menurut gua ya. Kalian jadi sesuai fungsinya aja ya. Kalau misalnya kalian sudah ngerti tentang platformnya, kalian sudah dapat sistem trading yang kalian mau trading kan, jangan stay kelamaan ya. Kalian bisa langsung pindah ke akun real ya. Nah, akun real ini apa? Akun yang berisi duit beneran ya. Jadi kalian deposit, masukin ke brokernya, nanti brokernya akan nambahin balance di akun kalian. Nah, itu namanya akun real, pakai duit beneran ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, berapa duit yang harus gua deposit untuk bisa sukses di dunia forex ya. Jadi tidak ada patokannya ya, tidak ada berapa-berapanya gitu. Saran gua ya, ini saran gua, kalau misalnya kalian baru mulai ya, jangan gede-gede ya, itu udah pasti lah ya. Sekecil mungkin yang bisa kalian deposit ya. Misalnya satu broker bisa deposit minimal 30 ya, $30 misalnya. Ya udah, kalian deposit aja minimal $30 gitu misalnya, atau mungkin ada yang $50 ya, kalian deposit seminimal mungkin aja yang dibolehin sama broker tersebut ya. Jadi seperti itu. Tujuannya untuk apa ya? Supaya kalian bisa memahami lingkungannya ya, vibesnya trading itu seperti apa, lingkungannya gimana, deg-degannya gimana, seperti itu kalian bisa tahu lagi nih ya. Sedangkan di demo ini gue yakin kalian nggak akan deg-degan, nggak ada akan apa, pokoknya feelnya beda, vibesnya beda ya. Dan di akun real ini dengan uang atau modal sekecil mungkin, supaya kalian bisa merasakan hal itu semua yang nggak kalian dapat di akun demo ya.
Dan di sini kalian mulai bisa latihan menurut gua ya. Jadi demo itu menurut gua bukan tempat yang bagus untuk kalian latihan ya. Tapi di akun real dengan modal kecil itu adalah tempat yang bagus untuk latihan ya. Jadi dengan asumsi di demo itu kalian sudah mendapatkan sistem trading yang sudah kalian backtest atau segala macam. Jadi demo itu sebenarnya menurut gua buat backtest aja sih ya, buat forward test atau buat backtest kayak gitu ya. Itu oke, bisa dipakai. Tapi kalau kalian sudah dapat sistem yang oke, yang sudah kalian temukan di akun demo tadi, kalian bisa latihan di akun real dengan modal yang sangat kecil ya, seperti itu. Nah, terus kalau modalnya kecil begini ya, kapan saya mau sukses, Bang? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Oke. Nah, terus yang gue membawa hal yang ketiga yang gue mau sharing itu adalah tentang scaling. Oke. Nah, jadi mindset kalian itu jangan seperti mindset seorang karyawan, teman-teman ya. Jadi kalian harus berpikir tentang scaling nih. Oke, jadi mindset kalian tuh harus seperti pembisnis ya, businessman kayak gitu loh. Jadi gue selalu bilang perlakukan trading itu sebagai bisnis. Makanya kalian harus punya mindset bisnis dari segi modal ya. Nah, mindset bisnis seperti apa? Kalian bisa melakukan, kalian harus mulai berpikiran atau merencanakan tentang scaling ya. Kalian harus pikir kapan waktu saya yang tepat untuk scaling ya, waktunya, timing untuk scaling. Terus rasio scalingnya mau gimana ya, rasio scaling seperti apa gitu ya. Terus pembagiannya gimana? Jadi dividennya itu gimana ya? Dividen itu maksudnya itu adalah pembagian untuk kalian ya. Jadi seberapa besar duit profit yang bisa kalian ambil untuk jajan atau untuk self rewards lah, untuk healing atau apapun itu yang anak-anak kekinian bilang ya, seperti itu. Jadi itu yang kalian pikirkan ya. Tapi pastikan ya waktunya ya. Ini gue bahas satu-satu biar kalian nggak bingung mana nih. Oke. Untuk waktu ya, pastikan kapan waktu yang tepat untuk scaling ya. Ketika kalian sudah bisa 52% win rate ya, kalian bisa mendapatkan win rate atau success rate atau profit rate atau apapun itu 52% ke atas. Artinya ketika kalian 10 kali trade, kalau bisa itu minimal dalam 10 kali trade kalian 4 kali loss, 6 kali profit secara konsisten ya. Itu adalah pertanda kalian bisa scaling, kalian punya modal. Oke. Nah, untuk rasio scalingnya, rasio scalingnya gimana? Menurut gua yang paling bagus itu adalah 70% dari profit. Ya, 70% dari profit itu untuk kalian bisa scaling ya. Jadi misalnya kalian start modal $100 kayak gitu ya. Terus kalian dapat profit nih jadi $150. Nah, itu $50 jangan kalian ambil semua terus kalian buat nonton XX1 gitu ya, atau kalian ambil semua terus kalian mau makan di Gyukaku misalnya kayak gitu ya. Jangan seperti itu. Tapi dari $50 itu kalian 70%-nya which is itu sekitar $35 kalian buat scaling ya, kalian tambahin lagi untuk modal trading ya. Itu untuk scaling yang berjalan atau continuation scaling namanya, seperti itu. Nah, yang kedua, scaling itu bisa juga kalian nambah modal baru ya. Jadi misalnya kalian $100 terus kalian sudah pede nih, saya win rate udah 60%, udah pede segala macam. Kalian nambah modal lagi ya. Jadi dari $100 tadi kalian tambahin jadi $1.000 jebret gitu. Nah, itu kan income kalian itu bertambah 10 kali lipat ya. Kalau misalnya kalian melakukannya dengan konsisten, dengan disiplin, harusnya logikanya per bulannya itu akan bertambah 10 kali lipat ya dari awal kalian trade. Oke. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan feelingnya atau mendapatkan celahnya ya, kalau kata-kata orang bisnis ya, celahnya itu kalian udah dapat dalam scaling, kalian bisa ngira-ngira sendiri nanti gue tuh per bulan itu butuh modal berapa ya buat dapat apa yang gue targetkan. Misalnya ya, kalian akhir bulan ini aduh keren nih kayaknya nih di PS5 nih lagi gamenya bagus-bagus nih, kayaknya muncul banyak nih, ada FF16 lah, ada FF7 Rebirth lah, apa bakal muncul gitu ya. Kayaknya bagus nih waktu ini, sekarang gue beli PS5 nih bulan ini gitu ya. Nah, kalian kan bisa hitung ya, PS5 itu harganya sekarang 9 jutaan ya. Ya udah, kalian tinggal lihat aja, oh kalau gue dengan modal 1.000 gue sebulan bisa dapat 3 juta nih.
Kalau misalnya gua mau dapat 9 juta, berarti kalian tinggal kasih aja tambahin aja modal 2.000 jadi 3.000. Ya harusnya kan profit kalian naiknya itu sampai 9 juta per bulan. At least atau seenggaknya nggak jauh-jauh dari itu. Kalau ada deviasi ya mungkin 7 juta, nggak merasa jauh amat, yaitu masih bisa ya. Jadi tergantung kebutuhan ya. Itu yang ekstrim teman-teman ya. Gue kasih contohnya itu beli PS5 itu ekstrim ya teman-teman. Itu karena itu sesuatu barang yang sebenarnya kalian nggak butuh-butuh amat ya. Tapi itu kalian mau kan ya kayak gitu. Jadi itu contohnya ekstrim ya. Tapi ini bisa berubah banyak hal ya. Kalian mau beli rumah, mau pendidikan, misalnya mau pendidikan anak ya, atau kalau anak kalian mau masuk sekolah butuh biaya atau segala macam, kalian bisa hitung semuanya ya. Gak ada di dunia ini yang tidak bisa dihitung menyangkut pengeluaran gitu ya. Atau kalian mau beli apa kek ya, mobil atau apa gitu ya, atau kalian mau nikah ya, itu semua butuh duit sebenarnya ya. Jadi kalian bisa hitung dari rasio scaling tersebut, oke? Nah untuk dividen ya teman-teman ya, dividen ini bisa jadi dua hal juga ya. Cara yang pertama itu ya kalian dengan kalau continuation scaling itu kalian kan bisa otomatis tiap bulan dapat dividen dong yang 30%-nya itu dari profit kalian gitu ya. Nah kalau misalnya kalian nggak mau menggunakan cara itu ya, kalau misalnya kalian saya mau pakai sistem lain aja gimana? Ya udah kalian gaji aja diri kalian ya. Kalian tuh anggap diri kalian tuh adalah sebagai karyawan dari perusahaan kalian sendiri, yaitu dari trading. Terus kalian mau sisihin berapa duit ya, seperti itu. Nah saran gua jangan pernah lebih dari 50% kalian punya profit ya, profit bulanan seperti itu. Karena apa? Karena pertama ya, kalau misalnya kalian 100% seperti ini, itu akan membuat kalian menjadi orang yang sangat boros ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat ya trader-trader ya yang di internet, terus di film-film juga banyak ya, itu kayaknya gaya hidupnya trader itu wah mewah sekali ya, kayak ke klub ya, kalian buka botol, party people gitu ya, tiap malam ganti-ganti klub terus, hari ini SCBD, besok ke PIK ya, besoknya lagi ke mana lagi lah ya, pokoknya ke situ lah ya, pindah-pindah kayak gitu. Jadi duit kalian boros karena kalian ngerasa gue dapat duit gampang nih, cuman mencet doang itu gue bisa dapat duit kayak gitu ya. Jadi saran gue kalian jangan lebih dari 50% supaya itu menekan ya feeling kalian untuk ngebuang duit ya. Jadi kalian tuh ngerasa oh gue ini digaji loh di perusahaan ya, gue cuma dapat sebulan tuh batasnya segini kayak gitu. Mendisiplinkan diri kalian lah untuk masalah keuangan kayak gitu ya. Jadi untuk scalingnya seperti itu ya. Nah sekarang yang keempat, yang terakhir, gue mau ngebahas juga tentang cara tradingnya terkait modal ya. Jadi 4, gue akan bicara risk reward ratio tentunya, yang sering kalian sudah dengar, risk reward ratio ya, atau RRR lah ya, ratio, risk reward ratio. Nah ternyata ini yang nggak banyak orang tahu ya teman-teman. Ini sekali lagi gue sharing berdasarkan pengalaman gue ya. Jadi ini ternyata banyak yang orang nggak sadar ya. Modal itu akan mempengaruhi risk reward ratio kalian dan juga target seberapa cepat kalian pengen berkembang akunnya gitu. Pertama ya teman-teman ya, risk reward ratio yang gue sarankan itu selalu 1:1,5 minimal, 1:1,5. Oke, ini adalah risk reward ratio standar gue ya. Mau kalian modalnya berapa, kalian start di sini dulu, baru kalian bisa ngulik-ngulik ya. Maksudnya apa? Ketika SL kalian itu 20, TP kalian tuh harus 1,5 kalinya dari 20, yaitu sekitar 30 ya, 30 pips. Ini 20 pips SL, 30 pips. Kalau kalian SL-nya 100 pips, berarti TP-nya 150 pips, 1,5 kalinya dari SL-nya, yaitu risk reward ratio 1:1,5. Tetapi di sini gue menemukan ya teman-teman ya, bahwa kalau misalnya modal kalian itu semakin kecil ya, let's say di sini gue pakai $50 ya, maka kalian bisa adjust risk reward ratio kalian tuh semakin besar ya, jadi 1:3 misalnya ya, atau 1:4 atau 1:4 kayak gitu. Semakin besar akun kalian teman-teman ya, misalnya kalian sudah pegang $200,000 ya, $200,000 US dollar gitu ya, 200.000, kalian mungkin bisa pakai risk reward ratio lebih kecil, 1:1,2, 1:1,1 bahkan ya, seperti ini. Oke, kenapa? Karena
ini akan efeknya tuh tetap akan berasa ya. Semakin besar akun kalian, maka sekali pergerakan, sekali close posisi ya, makin hedon hidup Anda ya. Contohnya misalnya akun 100 deh ya, 100 kalian trading ya dapat 30 pips gitu ya. Seperti yang kita tahu kalau 100 itu paling kalian entry maksimal 0, ini yang paling maksimal 0,02 lah, itu udah paling maksimal. 30 pips dapat dari 0,02 yaitu adalah $6 per trade ya, $6 sekali trade ya. Wih, lumayan nih $6 sekali trade nih, dapat bakso samrat nih ya, bakso Solo samrat nih dapat nih $6, dapat $6 tuh sekitar 90.000 ya, kalau nggak salah 90.000 ya, dapat lah XX1 mas buat nonton sendirian tapi ya bukan berdua gitu ya. 90.000 dapat, Solo samrat dapat, terus dapat bisa ngapain lagi nih, ke Dufan nggak bisa ya, ke Dufan nggak bisa sih. Terus clubbing ya paling cuma dapat aqua doang gitu ya. Ya pokoknya dapat lah $6 nih, bisa kalian belanjain, lumayan gitu ya. Tapi bayangin kalau $200.000 teman-teman ya, $200.000 itu kalian sekali entry itu maksimal itu adalah sekitar kalau misalnya 10.000 1, 100.000 10, 20.000, 200.000 itu 20. Sekali entry 20 lot ya. 20 lot sampai ke 40 lot ini masih bisa ya, masih aman. 20 sampai 40 lot range-nya ya. Itu 30 pipsnya teman-teman, ini kita ngomong 30 pips ya. Itu 30 pipsnya itu adalah sekitar 6.000 ya, $6.000 sampai ke 8.000 $12.000. Kalian bayangin teman-teman ya, kalian sekali trade 30 pips which is itu paling bisa kalian dapat dalam waktu 5 menit ya, 3 menit bahkan kurang, itu kalian bisa dapat $6.000 sampai $12.000 yang kalau dirupiahin 90 juta sampai 150 jutaan kurang lebih. Ya itu kalian bisa ya per hari ya, kalian bisa beli X-Max bisa lah ya. Kalian bisa beli X-Max tiap hari tuh. Kalian bisa beli 150 juta itu ya, apa ya, mobil ya. Mobil 150 juta ada gak sih? Ya per trade ya, 2 kali trade lah. 2 kali trade kalian dapat uling tuh. Uling listrik ya, yang lucu-lucu itu warnanya gitu. Kalian bisa dapat tuh 2 kali trade. Ya. Jadi sama ya, tapi powerful sekali ya kalau misalnya kalian udah ngerti konsep scaling ini kayak gitu. Nanti ada yang bilang lagi pasti nih, ya kan bang itu kan kalau udah 200.000 ya. Nah itu yang salah ya. Jadi kalau misalnya kalian dari sekarang nggak ngeplan gimana caranya modal kalian bisa jadiin 200.000, itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Sekali lagi gue ulang, kalau kalian tidak ngeplan dari sekarang gimana cara dapetin 200.000 ini, itu tidak akan terjadi. Oke, jadi sekarang kalau misalnya kalian yang masih dalam hatinya ngomong kayak begitu, berkaca, apakah gue udah pernah ngeplan atau bermimpi, minimal belum sampai planning ya, baru mulai ngehayal bermimpi untuk dapat 200.000, udah atau belum? Kalau belum, ada yang salah dalam diri lo ya, dari rasa kepercayaan diri lo ada yang salah, dari ambisi lo ada yang salah, dari lu punya positive vibes-nya itu ada yang salah juga ya. Jadi dibenerin dulu kayak gitu. Karena apa? Karena gue yakin kalau kalian udah nonton video ini dan kalian sudah mulai trading forex ya, dan gue percaya kalian tuh pengen dapat financial freedom ya, atau kebebasan finansial. At least gak usah kebebasan terlalu muna gitu ya, gak usah terlalu financial freedom lah ya. Kalian pengen hidup lebih baik aja deh ya. Kalian pasti pengen financial kalian lebih baik. Intinya sih seperti itu kan. Dan bullshit kalau misalnya nggak ngomongin angka gini, 200.000. Siapa sih nggak pengen trading pakai modal 200.000 gitu kan? Ya kalau misalnya kalian bilang nggak kali bang, nggak semua orang kayak gitu, nggak semua orang pengen hidup tuh dihitung dengan uang. Ya udah silahkan. Kalian bisa langsung close aja video ini kayak gitu ya. Karena gue yakin kalau misalnya kalian trading bukan gara-gara materi ya, pertamanya nggak, bullshit menurut gue. Semua itu pasti kalian pengen, pertamanya itu adalah kalian pengen finansial kalian lebih baik. Seperti itu ya. Jadi planning dari sekarang ya, kalau misalnya modal kalian yang masih $10 pun ya, kalian planning gimana caranya dapat 200.000. Kalian scaling, kalian bikin tabelnya di Excel berapa lama, detail ya.
Jadi kalian bisa lihat nanti, terus kalian lihat dan kalian akan betapa kagetnya ternyata kalau kalian bikin, kalian breakdown itu nggak selama itu butuh waktunya ya. Kalau misalnya kalian mengerti konsep compounding interest ya, bunga berbunga dan segala macam, itu akan menjadi sangat cepat. Kuncinya itu adalah di konsistensi sebenarnya. Ya makanya gue bilang tadi syarat utamanya itu adalah ini ya. Pertama itu kalian harus make sure dulu kalian punya win rate secara konsisten 52%. Bukannya konsisten itu bukannya 1 bulan kalian dapat, 2 bulan dapat, 3 bulan jadi 0, itu nggak konsisten teman-teman ya. Jadi konsisten itu kalian tarik panjang dalam waktu 1 tahun ya. Jadi ini butuh proses memang ya, kalian tarik panjang 1 tahun, terus kalian lihat deviasinya itu. Kalau kalian tarik titik tengah, titik average deviasi, dia bergerak-gerak di situ atau enggak, atau tidak ada yang ekstrim yang di luar deviasi itu baru gue bilang konsisten ya. Kalian harus seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman, sebenarnya gue mau ngomongin juga cara untuk mendapatkan modal selain yang di atas, selain kalian nabung sendiri, itu ada banyak. Zaman sekarang tuh ada banyak ya. Kalian kalau misalnya kalian udah lama di dunia trading ini dan kalian ngelihat konten-konten trading, pasti kalian nggak akan kelewatan tentang yang namanya prop firm trade ya, segala macam. Prop trading ya, dan ini merupakan salah satu jalan buat kalian dapat kesini walaupun susah ya, nggak gampang gitu loh. Bahkan di luaran sana tuh banyak yang berdebat juga ya. Ada yang bilang prop firm tuh ternyata scam lah, apalah, dia cari duit dari duit pendaftaran lah dan segala macam ya, whatever, bodo amat. Itu nggak ada hubungannya sama sama kita gitu ya. Intinya kalau misalnya kita sudah lolos prop firm itu ya, kalian coba aja yang paling murah dulu, rasain ya. Dan menurut gua itu bukan sesuatu yang mustahil ya, prop firm ini. Kalian bisa dapat modal, beneran dapat modal nih ya, dan kalian beneran dibayar seperti itu ya. Jadi kalian cari tahu deh tentang prop firm ini ya, dengan itu funded trader ya, banyak prop firmnya tuh, ada banyak lah, gua nggak mau sebut brandnya ya. Intinya perusahaan itu akan mendanai kalian kalau misalnya kalian sudah melewati challenge yang dikasih sama mereka gitu ya. Dan sekarang banyak sekali prop firm, dan juga gak menutup kemungkinan ada yang scam. Jadi gue disclaimer dulu ya, gue kasih tahu ini konsepnya doang, gue gak nyebut satu brand pun ya untuk prop firm. Jadi kalian tinggal pilih-pilih sendiri aja, pinter-pinter kalian aja memilih ya. Mungkin kedepannya gue bakal bikin video eksklusif tentang prop firm ini. Cuman ya lihat ya teman-teman ya, kalian mau apa enggak nih sebenarnya kayak gitu. Oke? Ya itu aja teman-teman yang bisa gue omongin tentang modal. Ya jadi semoga ini bisa bantu kalian ya, terutama buat kalian yang tradingnya ngerasa, aduh kok gue trading dapatnya cuman paket nasi telur doang ya kalau di Padang ya sebulannya tuh, kenapa bisa seperti itu ya? Nggak, gue pengen lah jadi nasi rendang gitu ya, atau gue pengen lah sekali-sekali makan steak gitu di Wolfgang, atau gue mau makan steak di Ruth ya di Senayan kayak gitu, bukan Senayan, di Kuningan ya kayak gitu. Intinya kalian harus planning modal kalian ya, dan juga tentunya kalian harus perhatikan risk reward ratio, win rate, itu aja intinya. Oke, thank you teman-teman yang sudah hadir dan nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi, sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Ciao.